Sedih, haru, dan menyayat hati. Itulah agaknya itu beberapa kata yang pas untuk menggambarkan apa yang sedang dirasakan Ruben di tengah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus kemarin. Dan dekatnya proses mediasi lanjutan sidang gugatan hak asuh anak yang dilayangkan kepada sang mantan istri, Sarwenda. Jelang digelarnya sidang mediasi yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada hari esok, Rabu 19 Agustus 2026 esok, Ruben Onsu seolah tak kuasa menahan jeritan hatinya. Sang presenter kondang ini melakukan sebuah tindakan menyentuh dengan mengunggah potret haru kebersamaannya bersama ketiga buah hatinya. Lantas, benarkah unggahan tersebut menjadi bukti nyata kesedihan dan kerinduan mendalam dari seorang ayah yang tak bisa memeluk darah dagingnya, terutama di momen perayaan kemerdekaan kemarin? Seperti apa kacamata psikolog melihat arti di balik foto tersebut? Dan lalu, benarkah pula di tengah pemandangan ini, momen kebahagiaan justru mengalir dari Sarwenda, yang kini sedang diselimuti tawa kebahagiaan, karena bisa menghabiskan waktu dan mengikuti lomba 17-an bersama anak-anak tercintanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau kembali dari momen menyayat hati, diduga terjadi pada presenter kondang Ruben Onsu, yang di tengah Hari Raya Kemerdekaan kemarin seolah belum merdeka karena masih terbelenggu haknya untuk bertemu sang buah hati. Di tengah semaraknya perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 kemarin, Ruben secara mengejutkan membagikan sebuah potret dirinya bersama ketiga buah hatinya, Betran Peto alias Onyo, Thalia, serta Tania, lengkap dengan ornamen-ornamen khas kemerdekaan. Meski sebagian pihak menduga bahwa foto tersebut bisa jadi adalah hasil rekayasa atau editan artificial intelligence atau AI. Namun untuk mengetahui alasan Ruben mengunggah potret tersebut, tim Intens Investigasi pun mencoba menanyakan langsung pada psikolog senior, Tika Bisono, untuk melihat langsung dari kacamata psikolog. Menurut Tika Bisono, ia justru melihat makna yang jauh lebih dalam dari unggahan tersebut. Dari kacamata psikologis, Tika melihat bahwa unggahan tersebut bisa jadi merupakan refleksi nyata dari cinta, kebanggaan, sekaligus kerinduan yang teramat berat dari seorang ayah yang ingin merangkul kembali anak-anaknya, terutama di momentum istimewa seperti ini. Cinta ayah ke anak-anak atau cinta ibu ke anak-anak itu memang seyogianya dalam ya, dan tidak ada batasnya gitu. Dan dalam perayaan-perayaan tertentu kalau ingin mengekspresikan rasa itu bisa lewat berbagai perayaan ini gitu ya kan. Nah, dalam peringatan 81 tahun NKRI ini tentunya tidak disia-siakan momentum yang istimewa ini oleh semua orang tua dan anak-anaknya, tidak terkecuali kasus kita ini ya kan. Jadi apakah itu ungkapan karena kangen berat misalnya gitu ya, atau memang memanfaatkan momentum ini, menurut saya sih dua-duanya sangat-sangat positif gitu. Jadi saya nggak ngelihat bahwa kalau bercerai atau tidak bercerai gitu ya, memanfaatkan momentum perayaan-perayaan besar negara gitu ya atau agama itu sebagai sesuatu yang kayaknya aneh gitu, enggak gitu ya. Ungkapan kangen ya atau ungkapan sayang bisa dilakukan oleh semua orang tua gitu ya kan, mau mereka dalam status bercerai atau tidak gitu. Dan kalau tadi mengungkapkan foto yang seperti itu, ya pasti itu buat orang tuanya maupun buat anak-anaknya itu pasti sesuatu yang juga istimewa gitu. Buat saya lihat foto tadi ya, it's a cute one gitu, it's a cute picture gitu. Sama dengan foto banyak orang tua ya dengan anak-anaknya
dalam memperingati apapun gitu. Jadi secara psikologis sih saya melihat kebahagiaan ya di situ ya kan, dan ingin juga ditunjukin ke seluruh dunia bahwa I'm happy with my kids gitu ya kan, dan ini hal yang sangat positif menurut saya. Selain membedah makna psikologis di balik sebuah foto, diduga sebagai bentuk kerinduan Ruben Onsu ini, Tika Bisono juga menyoroti panasnya perebutan gugatan hak asuh anak antara Ruben dan Sarwenda. Tika memperingatkan dengan sangat keras bahwa apapun keputusan hukum terkait jadwal dan porsi pembagian hak asuh anak yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, seharusnya wajib dijalankan oleh kedua belah pihak tanpa terkecuali. Tika juga menambahkan, jika ada pihak yang keberatan, maka seharusnya protes tersebut pun harusnya dibawa kembali ke meja hukum dengan bukti konkret, dan bukan malah membuat keputusan sepihak. Kalau dari kacamata siapapun ya, nggak hanya secara psikologis, terutama kacamata hukum sih ya, kalau sudah ada kesepakatan, ya itu wajib diikutin sifat, itu wajib gitu. Kalau toh ada keberatan, balik lagi ke pengadilan, memang balik lagi lawyer ketemu lawyer, ternyata kliennya keberatannya apa, kemudian dikaji ulang gitu ya, keberatannya ini signifikan apa enggak, masuk akal apa enggak gitu ya. Menurut saya juga harusnya lawyernya si ibu itu juga mendampingi dan melakukan persuasi bahwa sekarang ikuti dulu keputusan hukum pengadilan yang sudah diputuskan. Sekarang ikutin dulu, lihat dulu dalam perkembangannya, misalnya 4/3 tadi gitu ya. Dilihat dulu, misalnya setelah hasil dari ayah ternyata anak-anak ini menjadi lebih negatif misalnya gitu ya kan. Kok sering ngomong kasar misalnya gitu yang tadinya enggak. Nah itu kan jadi catatan, Van, jadi catatan bahwa temu ayah harus dikurangin misalnya gitu. Tapi kan harus ada bukti dulu bahwa memang dengan ayah yang 3 hari itu anak-anak menjadi tambah nih, unsur negatifnya tambah nih gitu. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Tapi tanpa bukti seperti ini kita belum bisa membuat keputusan bahwa 3 hari di ayah tuh pasti nanti tambah hancur nih anak gue misalnya. Kan nggak bisa ngomong seperti itu. Selain itu, dari kacamata seorang psikolog yang telah malang melintang di dunia psikolog ini, Tika Bisono justru mengacungkan jempol untuk sosok Ruben Onsu yang menurutnya sangat jarang ditemuinya. Menurut Tika, sosok mantan suami yang masih memiliki keinginan kuat untuk merangkul dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan anak-anaknya pasca perceraian wajib diapresiasi. Alih-alih kabur seperti kebanyakan kasus pada umumnya yang sering terjadi, kegigihan Ruben untuk tetap hadir di kehidupan darah dagingnya pun adalah sesuatu yang sangat positif. Oleh karena itu, Tika berpesan agar pihak ibu bisa lebih berbesar hati dan merasa lega mendapati mantan suaminya yang tidak lepas tangan dari tanggung jawab seperti Ruben, bukan malah tidak memberikan sedikit pun waktu bertemu seperti kabar yang berkembang saat ini. Dari cerita teman-teman wartawan ya, di mana dia sangat ingin tetap merangkul anak-anak walaupun dalam kondisi bercerai, ya itu sikap yang positif sih menurut saya gitu ya. Dan kebanyakan kasus yang judulnya ayah yang biasanya kabur gitu loh, Van. Apalagi kalau perceraiannya buruk gitu ya, itu rata-rata tuh posisi ayah yang hilang gitu ya. Ya entah karena mungkin situasi sakit hati atau memang udah ada pasangan baru yang menunggu. Tapi dari banyak kasus tuh kebanyakan posisi sang ayah yang hilang gitu ya. Karena dalam kasus ini kok tidak gitu ya, malah sang ayah ini yang ingin tetap merangkul gitu ya kan. Dan saya melihat ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat positif. Jadi si ibu harusnya juga legowo gitu, lega gitu bahwa alhamdulillah bapaknya ternyata sangat positif dengan anak-anak ini gitu ya. Jadi coba kalau ayahnya model yang kabur ya kayak kebanyakan ayah itu, ya ibunya pasti sedih ya harusnya, karena timpang berarti ya kan, ke pola asuhan itu timpang gitu. Dan
ayah ibu nggak bisa jadi teman diskusi yang baik gitu ya di dalam melaksanakan upbringing proses atau proses tumbuh kembang anak sampai nanti mereka akil balik dan masa remaja gitu. Sementara itu, kembali pada unggahan foto Ruben Onsu bersama ketiga buah hatinya kemarin, dalam foto bertemakan kemeriahan Hari Kemerdekaan yang ke-81 tersebut, memang tergambar secara jelas bagaimana Ruben begitu merindu kepada dua buah hatinya ini. Namun apa daya, kerinduannya hanya bisa disiratkannya melalui foto-foto tersebut, yang tentunya juga besar harapannya bisa menang di pengadilan agar bisa kembali bertemu dengan dua buah hatinya tersebut. Gue tidak pernah sengaja untuk menangis gitu kan, untuk di sholat ya, enggak. Bercerita iya, pasti bercerita, karena beliaulah yang yang tahu semuanya, ya Allah yang tahu, Allah yang kasih kita seperti sekarang ini kan. Jadi ya beliau juga yang akan menyelesaikan kan, Allah yang akan selesaikan semuanya. Jadi ketika Allah saya dikasih cobaan, ya saya serahkan lagi nih, gimana nih Allah jalannya, gimana ini ya Allah juga yang akan tutup rapat semua ceritanya, ya kan. Karena dalam hal ini yang saya inginkan adalah hal yang gampang banget, poinnya di situ. Tapi ini belum selesai, ini lagi, ini belum selesai, ini lagi, ini belum selesai, ini lagi, ya itu, iya deh pokoknya. Di balik potret haru Ruben Onsu, belum lama ini, pihak Ruben kembali angkat suara soal transparansi uang sekolah anak yang diminta transparansinya untuk pihak Sarwenda. Lantas, mengapa sang kuasa hukum begitu terkesan menggebu-gebu meminta hal ini dibuka? Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Sementara itu, jika dari kacamata psikolog, Ruben dipuji sebagai sosok ayah yang bertanggung jawab. Dari meja hukum, pihak Ruben justru sedang berjuang menuntut haknya. Melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang, pihak Ruben Onsu kembali menegaskan tuntutan mereka terkait kejelasan dan rincian detail penggunaan uang nafkah anak yang diberikan kepada Sarwenda. Hal ini menurutnya, agar kliennya Ruben Onsu selaku yang mengucurkan uang pun tahu secara jelas untuk apa saja penggunaan uang digunakan keperluan anak-anak. Selain itu, pihak Ruben menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan anak bukanlah kewajiban yang dibebankan sebelah pihak kepada seorang ayah saja, melainkan juga menjadi beban sang ibu. Minola bahkan menyentil secara telak jika peran seorang ibu di rumah hanya sekedar menemani, tugas tersebut tentu juga sanggup dikerjakan oleh seorang babysitter. Uang itu hak siapa? Secara hukum, secara etika, secara moral, itu adalah hak anak. Jadi wajar dong kalau misalnya kemudian kita minta pertanggungjawaban atas setiap pengeluaran yang diberikan kepada anak melalui mantan. Wajar sekali saya kira. Ya, bukan artinya itu kita mengungkit-ungkit. Karena kalau kita merujuk kepada pasal 45 Undang-Undang Perkawinan kan tetap yang memiliki tanggung jawab terhadap anak itu kan adalah ayah dan ibu gitu loh maksudnya. Ya, ada sih kewajiban ayahnya, tapi kan bukan berarti ibunya juga nggak memiliki kewajiban. Kan ibunya. Masa nggak ada kewajiban gitu artinya? Masa hanya menemani saja? Itu bisa dilakukan oleh babysitter. Dan untuk kesekian kalinya, kuasa hukum Ruben menegaskan bahwa kliennya telah mengikhlaskan seluruh harta dan dana yang telah ia kucurkan demi masa depan buah hatinya. Meski begitu, Minola tetap memberikan sentilan tajam bahwa niat baik Ruben tersebut jangan sampai disalahgunakan. Pasalnya, permintaan audit dan transparansi rincian keuangan ini adalah hak absolut dari pihak yang memberikan uang, dan hal tersebut tidak bisa lagi ditawar-tawar dengan berbagai alasan subjektif.
Ruben itu ikhlas ya, artinya itu kami tidak Ruben tidak pernah berhitung ya berapa sih total yang udah dikeluarkan gitu kan untuk anak, kan Ruben ayahnya, kan begitu. Jadi nggak pernah berhitung ya. Kami juga nggak mau coba-coba menghitung terus kemudian menjadikan itu sebagai senjata kami di ruang publik. Lihat nih, misalnya dalam setahun aja sudah mengeluarkan uang sebesar ini untuk biaya nafkah anak. Wajar nggak? Misalnya kayak begitu kan? Nggak mau juga. Ini kan bukan masalah ketidakmampuan. Ini terlalu melebar ini. Inilah yang seperti yang tadi saya katakan tadi itu, mereka terlalu membesar-besarkan suatu persoalan yang melebar. Kan begitu. Makanya saya katakan, permintaan audit itu adalah hak absolut dan subjektif dari orang yang memberikan uang. Ya, sebagai satu amanah untuk kepentingan anak. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Mereka mau ngomong apapun itu hak subjektivitasnya Ruben untuk meminta pertanggungjawaban, karena ini bukan ada hubungan suami istri lagi, tapi mantan. Di saat tuntutan audit seakan kian didorong tanah ampun. Di momen 17-an kemarin, Sarwenda justru tengah asyik menikmati keseruan bareng buah hatinya. Lantas seperti apa seru lomba makan kerupuk dan rebutan kursi yang dilakukan Sarwenda bersama kedua buah hati dan tim-timnya kemarin? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Sementara itu, seolah berbanding dengan dugaan kerinduan mendalam seorang Ruben Onsu yang tercermin dalam unggahan diduga foto Artificial Intelligence atau AI di akun media tepat di Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kemarin. Diduga kediaman baru Sarwenda hari itu berlangsung seru karena berbagai games ala 17-an yang diselenggarakan. Dikutip dari akun media sosialnya, Sarwenda bersama Thalia, Tania, sang adik dan seluruh timnya tampak menggelar acara lomba 17-an yang super seru di Selasa rumah mewah mereka. Tepat di depan kolam renang yang megah, tawa riang pecah saat mereka mengikuti lomba makan kerupuk yang diikat pada sebatang kayu, dan uniknya, kayu tersebut dipegang oleh rekan sebelahnya, yang dengan sengaja menarik-narik kerupuk agar peserta lain di sebelahnya tidak mudah gagal menang. Di momen ini, Sarwenda dan sang buah hati tampak sangat menikmati momen tersebut. Tak cukup sampai di situ, keseruan semakin memanas saat tim Sarwenda mengikuti lomba rebutan kursi dengan iringan musik. Layaknya permainan klasik pada umumnya, setiap kali musik berhenti, peserta harus adu cepat duduk di kursi yang jumlahnya selalu dikurangi satu persatu. Ketegangan dan gelak tawa dalam acara sederhana ini seolah menjadi gambaran bahwa kebahagiaan anak-anak adalah prioritas utama Sarwenda melampaui segala polemik dan konflik rumah tangga yang tengah melanda. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.